Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Masih bersama Kang Acit Channel dan masih di berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru untuk update hari ini. Hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Kembali saya akan memberikan update ya atau informasi tentang progres Tol Bocimi tahap 2. Dan yang kita pantau sekarang adalah di lokasi antara Kampung Cijawa dan Kampung Arca ya. Di sini sedang dilakukan terus-menerus pengurugan dan juga pemadatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang telah mengklik video ini dan terus memantau perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di channel ini. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam lindungan Allah, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sahabat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan juga menyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan ketika saya update video terbaru tentang progres Tol Bocimi tahap 2. Oke sahabat, di lokasi ini terlihat proses pemadatan ya, atau sub base atau subgrade ya, terus dilakukan. Ini terlihat yang sedang bergerak di posisi ini adalah dua buah bulldozer ya, dua buah bulldozer yang terus bergerak untuk meratakan tanah hasil dari urugan. Dump truk diangkut tanahnya di tempat lain, diurukan di sini dan kemudian diratakan menggunakan dua bulldozer yang terlihat di depan kita ini. Ini untuk pengerjaannya cukup lumayan terhambat ya sahabat semuanya, karena memang dari mulai sore kemarin sampai larut malam terjadi hujan yang sangat lebat sekali di lokasi Ciambar ini, sehingga proses pengerjaan yang membutuhkan dump truck itu untuk sementara terhenti ya. Seperti halnya ini nih, setengah hari atau habis Jumat baru bisa dilakukan pengerjaan. Untuk pagi sampai siang tadi belum bisa ya, hanya bulldozer saja. Sedangkan untuk dump truk pengangkut tanah itu tidak bisa bergerak sama sekali ya, karena terlihat nih jam 1 siang juga ini tanah masih dalam keadaan licin basah ya, tidak bisa dilewati. Kalau untuk bulldozer tentu saja bisa ya sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan pengerjaan ini bisa berjalan lancar ya, cuaca bisa bersahabat lah, itu harapan kita ya. Oke sahabat semuanya, lokasi-lokasi yang sedang dipadatkan di Tol Bocimi tahap 2 ini, selain dari lokasi Kampung Cijawa ini, tentu saja ada di lokasi ujung Tol Bocimi tahap 2 atau di STA 50 menjelang exit Tol Bocimi tahap 2 yang ada di Parung Kuda. Di situ dilakukan pengerukan ya, atau mungkin bisa disebut dengan stripping atau cut and fill, pengerukan, pengurugan dan juga pemindahan tanah, juga pemadatan juga di situ ya. Kemudian kalau bergeser ke sebelah utaranya, itu ada di ujung pengecoran antara Desa Ciambar dan juga Desa Cibunarjaya, atau tepatnya di jembatan kaki 3 yang berada di Kampung Selaawi Girang, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Itu pun masih di dalam proses
pemadatan atau subgrade. Di situ dilakukan pemadatan ya, untuk membentuk badan jalan sebelum dilakukan hamparan subbase atau agregat ya. Kemudian bergeser lagi ke sebelah utaranya, tentu saja ada di lokasi pengerjaan di Makam Ciambar, itu masih istilahnya itu masih stripping ya, atau cut and fill yang dilakukan oleh beberapa eskavator yang terus bergerak untuk membentuk badan jalan. Membentuk badan jalan itu namanya cut and fill atau stripping ya, atau pengerukan sebelum dilakukan pemadatan atau subgrade. Kemudian bergeser lagi ke sebelah utaranya, ini di lokasi ini nih. Lokasi di antara Kampung Arca dan juga Kampung Cijawa. Ini pun dilakukan subgrade atau pemadatan ya. Kemudian kita hitung lagi ke sebelah utaranya, itu ada di Kampung Sikup, Desa Purwasari. Sama, itu pun proses pengurugan dan juga pemadatan ya, seputar pemadatan, pengurugan tanah kemudian dipadatkan. Cuman di situ sekarang sudah mulai ada hamparan subbase atau agregat ya. Kemudian bergeser lagi ke sebelah utara, ada di lokasi Kampung Kebon Kawung, Desa Nanggerang. Di situ juga ada pengurugan dan juga pemadatan. Dan juga ada stripping atau cut and fill yang dilakukan untuk menjebol bukit, yaitu Bukit Kebon Kawung ya, yang menjulang tinggi, itu sudah mulai dibongkar. Kemudian bergeser lagi ke sebelah utaranya, tentu saja ada Bukit Tenjo Ayu yang juga dilakukan pembongkaran atau pengerukan atau pembentukan badan jalan yang masih belum tembus ya, atau stripping ya. Itu proses stripping dilakukan. Bergeser lagi ke sebelah utaranya, masuk ke Kampung Magis Hilir, Desa Benda. Di situ ada proses pengurugan dan juga pemadatan ya. Pengurugan lembah atau jeblokan oleh tanah yang digali dari Bukit Tenjo Ayu, diturunkan ke jeblokan atau lembah yang ada di bawah, kemudian diratakan, dipadatkan. Itu pun terhenti apabila kondisinya cuaca hujan seperti ini. Oke, jadi ada berapa titik nih yang dilakukan pemadatan atau subgrade. Satu di Magis Hilir, dua ada di Kebon Kawung, 3 di Kampung Sikup, 4 lokasi ini, 5 di ujung jembatan kaki 3, dan 6 di lokasi Kampung Ciwarong atau di ujung Tol Bocimi tahap 2. Nah, terlihat ya, ini terus bergerak nih untuk bulldozer. Sedangkan proses pemadatan atau bisa disebut istilahnya dengan subgrade ini dibutuhkan beberapa alat berat ya. Di antaranya satu adalah tentu saja bulldozer pengangkut tanah. Tanah di tempat lain dikeruk, dipindahkan ke lokasi ini, kemudian diurugkan ya. Itu satu bulldozer. Kemudian 2 eskavator. Eskavator tentu saja untuk mengeruk dan meratakan tanah. Kemudian dibutuhkan juga ketiga itu adalah alat bulldozer. Nah, di depan kita ini adalah bulldozer yang terus bergerak ya. Kemudian selain dari bulldozer ini, di tempat ini terlihat ada 2 ya. Dibutuhkan juga ada alat yang namanya vibro roller compactor, dan juga ada alat berat terakhir adalah vibro seafood compactor. Nah, alat berat ini yang pertama adalah vibro seafood compactor. Nah, ini nih, setelah dilakukan penurunan tanah
diratakan oleh eskavator, kemudian disebar oleh bulldozer, kemudian nanti akan diratakan dan akan dipadatkan menggunakan alat yang namanya dengan vibrosiput compactor. Itu dengan ban yang bergerigi dan bergetar ya. Getarannya itu bisa low atau high. Low bisa pelan dulu ya, kemudian high nanti dipadatkan, itu pun berulang kali. Nah, tugas kenapa bergerigi? Nah, tugas dari gerigi dari rollernya yang bergerigi itu adalah agar si tanah yang mengandung air itu dapat segera kering ya sahabat semuanya, dengan geriginya. Nanti kita lihat ya alatnya. Setelah dilakukan pemadatan menggunakan vibrosiput compactor, dilanjutkan menggunakan alat yang dinamakan dengan vibro roller compactor. Ini rollernya itu halus ya, agar si bekas dari gigi-gigi vibrosiput itu diratakan oleh roller. Nah, itu ya. Ini biasa kita lihat, kita jumpai di lokasi ini sebelumnya. Hanya saja sekarang tidak bisa berjalan ya, atau tidak jalan di lokasi ini. Masih seputar meratakan. Setelah ini terus dilakukan sampai batas maksimum yang dibutuhkan. Ratanya nanti akan segimana, itu dibutuhkan ya, mungkin sampai atas dibutuhkannya, kita belum tahu ya, sampai mencapai batas mana tuh, ada garis-garis ke atas. Nah, kemudian setelah ini nanti setelah dilakukan selesai subgrade ini, tentu saja langsung dilakukan proses hamparan agregat menggunakan pertama lapisan batu yang agak-agak besar ya, agak kasar lapisannya. Kemudian kedua adalah dilakukan agregat halus. Setelah agregat halus dilakukan pondasi dasar ya, atau lantai kerja. Nah, setelah itu selesai barulah dilakukan coring atau ya dilakukan cor finishing dengan menggunakan besi-besi beton berulir ya. Itu pun ada dua macam, besi beton berulir yang dengan dilapisi plastik dan juga tidak dilapisi plastik. Nah, itu ya, sehingga akhirnya membentuklah sebuah badan jalan yang kemudian nanti akan dipotong-potong oleh alat pemetong. Biasanya seperti itu ya. Untuk saat ini masih seputar pengerjaan untuk pemadatan atau subgrade. Oke, mari kita lihat ya ke bawah ini. Ini kita berada di akses untuk warga Kampung Arca nih sahabat, atau Kampung Cijawa ya. Kampung Arca pun sering ke sini karena berdekatan. Nah, kalau sahabat ingin melihat alat vibrosiput compactor ini nih, nah di bawah ini nih, ini adalah vibrosiput compactor ya sahabat, yang terlihat sedang dibetulkan. Nah, inilah vibrosiput compactor. Alat ini bekerja untuk memadatkan dengan bergetar ya sahabat semuanya. Itu kaki-kaki yang bergeriginya itu nanti bergetar memadatkan, dan maksud dari giginya itu adalah untuk kadar air yang terkandung di tanah itu cepat kering. Kemudian setelah itu dipadatkan dengan roller atau gilining kalau kita sebut ya, atau koneng gede lah. Seperti ini ya. Ini masih di dalam tahap
pembetulan dulu sebelum dilakukan pengerjaan, sahabat. Itu ya. Jadi alat-alat beratnya di sini memang tersedia ya semuanya, memenuhi syarat untuk alat berat. Dan ini nanti rencananya akses untuk warga Kampung Cijawa ini akan dipindahkan lurus ke depan. Sementara sekarang ini turun ke bawah tuh melintang ya, yang sangat curam sekali tikungannya. Turun itu sangat curam ya, sehingga jangankan mobil, motor pun kalau bebannya berat tidak bisa naik, apalagi mobil gitu ya. Nah, ini akan diluruskan atau nantinya agak tidak terlalu curam ya. Nah, ini sudah ada ukurannya nih. Nih, sudah ada ya batas pengerukan nantinya, yang kemudian akan dibentuk jalan baru, sahabat, ke depan sana. Nah, seperti ini ya. Nantinya akan lurus ke depan sana. Ya. Jadi tidak terlalu curam. Oke, sekarang kita pindah ke lokasi ini nih untuk memantaunya nih, biar tidak bosan ya. Nah, inilah pengerjaannya, terlihat tuh cuaca masih gelap, terdengar juga suara petir ya, pertanda akan hujan. Sedangkan untuk lokasi Kampung Arca itu masih proses drainase atau aliran air yang terus dikoneksikan, sahabat. Oke sahabat, mohon maaf sebentar. Dan mungkin sahabat semuanya, informasinya sampai di sini dulu ya. Untuk laporan kali ini, berita dan informasi terkini dan terbaru untuk update hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022. Kita telah menyaksikan proses pemadatan yang dilakukan di lokasi antara Kampung Cijawa dan juga Kampung Arca. Saya ucapkan terima kasih banyak atas bagi sahabat yang telah menonton video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam reviewnya atau narasinya yang kurang tepat. Boleh Anda koreksi atau betulkan ya. Saya tentu saja bersedia atau lapang dada. Langsung dari lokasi Kampung Cijawa saya mengucapkan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.